Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM. Kali ini di Kota Jakarta. Hari Kamis tanggal 11 September 2025 pukul 10 pagi. Apa kabar teman-teman? Di pekan kedua pasca demo besar ya terhadap atau demo DPR, Jakarta sepertinya kembali normal. 911 tanggal 11 September ya. Kejadian tragedi 911. Nah, RTPM kembali ke Jakarta untuk review sedikit terkait dengan pekan-pekan terakhir ya teman-teman. Apa yang terjadi? Sepertinya kondisi politik di Indonesia relatif dinamis ya teman-teman. Pasca demo yang cukup masif di DPR RI. Ada sepertinya perubahan kebijakan, terutama di reshuffle kabinet ya teman-teman. Ada penggantian 5 menteri dan penambahan kementerian baru. Salah satu hal yang cukup menonjol tentu saja adalah penggantian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati diganti oleh pejabat yang baru ya teman-teman, Bapak Purbaya Sadewa. Apa respon dari pasar? Tentu saja ada gejolak pasar ya di awal-awal, tentu saja mudah-mudahan sih tidak berlangsung lama ya teman-teman. Ada penurunan IHSG Bursa Efek Indonesia. Respon lainnya tentu saja adalah terkait dengan gestur dan doorstop Menteri Keuangan baru pas ada saat ditanya oleh wartawan ya, yang juga menyebabkan polemik. Dan akhirnya pejabat yang baru yang sudah dilantik di pekan ini untuk Menteri Keuangan sudah meminta maaf kabarnya ya. Dan sepertinya gaya-gaya komunikasi yang dari Menteri Purbaya ini sepertinya akan berlanjut ya karena memang menjadi sepertinya karakter atau bawaan yang bersangkutan pada saat doorstop, terutama dalam menghadapi pers ya, di mana saat ditanya jawabnya agak-agak cenderung impresif ya. Baik teman-teman, sebenarnya Menteri Keuangan yang lama kenapa ya? Apakah berprestasi atau lalu tidak perform sehingga diganti, ataukah karena banyak protes di masyarakat, atau gimana ya teman-teman? Berarti coba sedikit nge-flash ya ke beberapa tahun yang lalu bahwa Bu Sri Mulyani naik kembali ke Menteri Keuangan setelah 5 tahun sebelumnya di era Pak SBY, dari 2005 hingga 2010 ya teman-teman. Lalu berlanjut di 2016 hingga ke 2025. Jadi ada 3 rejim ya yang diusung atau jabat oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani pada era SBY, pada era Pak Jokowi 2 periode, dan pada era Pak Prabowo Subianto. Prestasinya bagaimana? Baik, menggembirakan, menyejukkan, mesejahterakan masyarakat atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya teman-teman. Banyak kalangan pasar yang mendukung beliau, terutama mungkin dalam dalam pengertian kehati-hatian tanda petik ya, prudent tanda petik. Namun tentu saja belakangan justru malah masyarakat juga banyak menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama dalam sektor perpajakan ya teman-teman. Khusus terkait sektor perpajakan, sebenarnya Bu Sri Mulyani juga tidak terlalu berprestasi banget ya teman-teman. Dari 9 tahun menjabat, dari 2016 hingga 2025, sebenarnya dari target pajak yang ditetapkan melalui undang-undang di DPR, yaitu RAPBN, pada saat biasanya mulai Agustus ada pembacaan nota keuangan dan RAPBN. Sebenarnya target-target pajak yang dicanangkan hanya 3 kali saja, 3 tahun saja tercapai, yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023 pasca Covid ya. Saat Covid dan pasca Covid, karena memang ada saat itu booming komoditas tambangan ya teman-teman. Termasuk juga ada booming batu bara, booming minyak goreng ya, CPO. Jadi semacam diuntungkan ya. Selebihnya dari 9 tahun tersebut, target pajak yang ditetapkan lebih banyak shortfall atau tidak tercapai. Antara mungkin
90% hingga 95% ya capaian dari yang rata-rata gitu ya dari tiap tahunnya. Jadi lebih banyak gagalnya sebenarnya ya teman-teman. Lalu juga dari sisi tax ratio atau penerimaan pajak per tahunnya dibanding juga dengan GDP atau ekonomi PDB ya teman-teman, justru kita stagnan ya teman-teman. Ibu Sri Mulyani hanya bisa mencapai di angka 9-10% PDB. Jadi sebenarnya agak melorot ya dibanding periode-periode sebelumnya. Artinya memang ya kalau dari sisi dua hal tersebut, prestasi Bu Sri Mulyani ya tidak cemerlang-cemerlang sekali ya teman-teman, justru malah sebenarnya boleh dikatakan ya gagal lah teman-teman. Dengan periode yang panjang tersebut, capaiannya hanya 3 tahun gagal softball gitu, artinya tercapai penerimaan pajaknya itu pun karena ada faktor booming komoditas dan juga perluasan penerimaan pajak, dalam hal ini tax ratio, jadi rasio penerimaan pajak dengan ekonomi, skala ekonomi, GDP, PDB ya teman-teman, juga malah tidak beranjak naik ya, malah sedikit melorot, tidak bisa lewat dari 10% ya. Hanya berada di angka 9-10% saja dalam kurun waktu 9 tahun. Artinya memang cukup layak sih saya rasa. Udah waktunya juga mungkin diganti, terlepas dari adanya ya situasi terakhir ya, di mana kediaman yang bersangkutan sempat mendapat insiden penjarahan ya. Akibat juga dari ekses aspirasi yang berkembang di masyarakat, tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah, termasuk juga DPR dan Parpol. So kita lihat apakah ada pergerakan ekonomi ke depan di Menke yang baru, karena memang menjadi pesan kunci ya di Indonesia untuk Menteri Keuangan ini, di mana Menteri Keuangan baru Pak Purbaya Sadewa sudah keluar 6%, 7% gampang dicapai katanya. Pengalaman saya cukup banyak ada di pasar yang sebelumnya cuma menjabat di Direktur Utama PT Dana Reksa BUMN ya. Nah, coba kita lihat sejauh mana keluar yang disampaikan oleh Menteri baru bisa tercapai di 1-2 tahun ini. Kabarnya nggak cukup butuh lama ya, bisa mencapai 6-7%, 8%. Kita lihat saja teman-teman. Faktanya yang terbaru tentu saja PHK massal masih berlanjut teman-teman, tsunami-nya masih berlanjut di Indonesia. Yang terbaru adalah anjloknya laba PT Gudang Garam Kediri ya teman-teman, TBK, yang kabarnya sampai menyentuh 87% anjlok dari laba yang diperoleh sebelumnya ya teman-teman. Menduga tentu saja aspek dari terkait juga dengan aspek pajak ya teman-teman, cukai rokok yang terus naik setiap tahunnya, bahkan kabarnya sudah mencapai 67% dari harga rokok. Jadi menyebabkan tentu saja harga rokok melambung tinggi karena ada unsur cukai di dalamnya yang dominan. Sementara meskipun PT Gudang Garam merupakan kontributor yang cukup besar ya dalam supply and demand di perokokan, akhirnya harus juga menghadapi tantangan tentu saja dari rokok-rokok yang kabarnya non cukai, bahkan rokok murah ya, yang mungkin cuma harganya di antara belasan ribu, sementara rokok terbitan dari yang resmi yang mendapat beban cukai bisa sampai 30-40 ribuan ya teman-teman. Nah ini juga dampak dari perpajakan ternyata kemana-mana ya teman-teman, termasuk juga unsur bea atau cukai ya teman-teman, yang menjadi bagian dari penerimaan negara. Begitulah teman-teman kondisinya Indonesia. Jadi saat ini sepertinya tidak cukup dengan omong besar, tapi bagaimana merealisasikan dari program-program yang pro rakyat yang bisa menggerakkan langsung ekonomi ya teman-teman. Bukan juga proyek-proyek mencucuar yang tidak berdampak kepada kehidupan rakyat pada umumnya. Mudah-mudahan pelajaran dari 10 tahun terakhir tidak dilanjutkan di 5 tahun yang akan datang ya. APBN dihambur-hamburkan untuk infrastruktur yang tidak menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Demikian review dari sedikit Flash Roda FM di pekan ini ya teman-teman.